Halo pemirsa, kembali lagi nih bersama Fajar Berkah, pasti berkah. Dan kita juga masih sama Ustadz Eri di sini ya. Dan tadi udah ada membahas tentang jin nih. Salah satu penggodanya manusia. Aduh, memang bener bikin penasaran juga nih Pak Ustadz. Kenapa si jin ini gitu loh Pak? Nah jadi Pak bingung nih ya. Apakah si jin ini itu adalah yang kan musuh manusia ya Pak ya? Apakah bisa menjadi salah satu ujian yang memang diberikan oleh Allah gitu kepada kita? Ini mana tuh Pak? Iya. Justru ujian yang paling besar yang tidak nampak bagi manusia adalah dari kalangan jin dan syaitan yang selalu membisikkan di dalam hati kita. Yang kadang-kadang kalau kita ujiannya dari sesuatu yang nampak, contohnya dari anak kita, dari istri kita, dari suami kita, atau dari lingkungan, itu kan nampak. Sehingga kita bisa melakukan pencegahannya. Justru jin ini adalah salah satu godaan manusia yang terbesar yang kita nggak nampak. Coba makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau bulan Ramadan datang itu syaitan diikat. Dari dulu ya kita selalu hadisnya seperti itu kan. Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan setan-setan itu dibelenggu, diikat. Supaya apa diikat? Agar mereka tidak lagi menjadi ujian yang besar di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan, kita mau beribadah itu rasanya ringan. Kita mau beribadah itu rasanya mudah. Bahkan kalau kita bermaksiat, kita jadi orang aneh di bulan Ramadan. Sekali ya. Dipermudah loh ya sama dipermudah. Allah. Karena kenapa dipermudah? Karena setan diikat sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Seperti itu. Berarti kalau tergoda itu bukan datang dari setan gitu ya. Itu pertanyaannya manusianya nih. Maka dia dari hawa nafsunya sendiri. Seperti itu. Perlu diingat pemirsa. Iya, makanya nanti kan ada dalam hadis qudsi itu diceritakan bahwa nanti di surga semua orang yang divonis masuk neraka jahanam itu menyalahkan iblis. Ini gara-gara kamu iblis, gara-gara kamu iblis ya. Padahal iblis kemudian ngadu sama Allah, ya Allah, ini orang ini kalau nggak saya goda pun pasti masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena hawa nafsu mereka besar. Makanya ada manusia yang dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan mereka ini justru tidak lagi digoda setan, justru menjadi antek-antek setan di muka bumi. Gitu. Takut ya. Setan aja kayaknya udahlah dia udah inisiatif. Nah, tapi kalau ngomongin tentang jin ini ya Pak Ustadz, kira-kira bentuk jin ini seperti apa sih? Ada yang bisa nampak dilihat oleh manusia nggak sih? Iya, jadi jin ini sebetulnya wujudnya tidak nampak. Dia diciptakan dari api sehingga tidak punya wujud, tapi dia bisa menunjukkan diri dalam bentuk perwujudan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau kita bayangkan dia seperti pocong, maka dia akan menunjukkan diri seperti pocong. Kalau kita membayangkan jin atau setan itu seperti kuntilanak, maka dia akan menunjukkan kuntilanak. Makanya jin di Indonesia itu berbeda dengan jin yang ada di Cina. Betul. Di Cina gini ya. Cina ya. Lompat langsung ya. Kenapa? Karena mereka membayangkan bahwa jin dan setan seperti itu. Bukan seperti pocong. Nah, begitu juga di Amerika. Mereka tidak membayangkan jin seperti pocong, tapi mereka membayangkan jin seperti makhluk yang menghisap darah seperti Dracula. Maka inilah contoh-contoh perwujudan jin yang mereka menunjukkan diri dalam bentuk perwujudan. Tapi dalam hadis sebetulnya Rasulullah SAW menggambarkan sosok jin itu mereka yang pertama mereka bersayap, jadi bisa terbang. Kemudian mereka yang membentuk diri dalam bentuk seekor ular, jadi dia seperti binatang melata, seperti ular. Dan ada juga jenis jin yang dia berada tinggal di langit-langit. Seperti itu, atau di awang-awang. Gimana Pak? Maksudnya nempel gitu? Iya, mereka membuat kerajaan itu. Makanya jin itu dia punya kelebihan daripada manusia. Kalau manusia itu kan tinggalnya hanya di bumi. Kalau jin itu bisa tinggal di bumi, bisa di dasar lautan, dan bisa juga tinggal di awan. Di kayangan. Makanya kalau lebih luas ya mereka ini. Makanya kalau misalkan kita lihat film-film Cina itu kan ada makhluk-makhluk kayangan. Jin. Putri gitu ya. Putri jin. Itulah wujud-wujud jin yang mereka bisa tunjukkan kepada manusia yang
ya selama ini kita yakini gitu. Iya. Nah Pak Ustadz, jadi fungsi jin ini apa nih Pak Ustadz? Iya, betul. Iya, pemirsa juga biar nggak lupa gitu. Nggak mungkin bed semua kan gitu. Iya, benar. Jadi sebetulnya fungsi jin, setiap makhluk itu, setiap apapun yang Allah ciptakan, dia punya fungsi sendiri. Dia punya manfaat sendiri. Nah, salah satu fungsi jin atau yang bisa kita sebut dengan setan lah ya. Kalau jin itu kan makhluknya. Betul. Ada yang beriman, ada yang kufur. Tapi ada jin yang kufur itu disebut setan. Nah, setan ini sendiri sebetulnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping agar mereka beribadah kepada Allah, yang kedua agar mereka menjadi ujian bagi manusia. Ya, jadi manusia ini kan ada manusia-manusia tertentu yang kalau dengan sesuatu yang tidak nampak, tapi dia terlalu takjub. Atau terlalu mempertuhankan, atau terlalu mengajaibkan. Sehingga kemudian ada manusia-manusia yang akhirnya terjerumus, kemudian menjadikan syaitan sebagai sosok yang disembah mereka, sosok yang dijadikan pemimpin mereka, sosok yang dijadikan panutan bagi mereka. Makanya kalau kita lihat di dunia ini banyak sekali sekte-sekte atau aliran-aliran yang akhirnya mereka menyembah syaitan. Kenapa? Karena syaitan adalah makhluk yang tidak nampak dan dia diwujudkan dalam bentuk yang sakti, yang hebat, yang kuat, yang bisa segalanya. Nah, kan akhirnya menjadi penyesatan dan menjadi godaan terbesar bagi manusia yang sekali lagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriman, selesai masalahnya. Betul. Gitu. Kuncinya emang beriman ya Pak ya? Beriman, kuncinya adanya iman dalam dada kita. Sehingga segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang maha menguasai itu Allah, yang maha kuat itu Allah. Tidak ada makhluk lain yang punya kekuatan. Dan orang beriman, dia tidak akan mungkin beriman kecuali berilmu. Dengan ilmu lah kemudian kita bisa menjadi orang beriman. Nah, dengan ilmu lah kita tahu jin itu apa, kedudukannya kayak apa, sehingga kemudian kita tidak melebih-lebihkan, jin itu adalah makhluk yang hebat, makhluk yang kuat. Tidak. Dengan ilmu yang kita pahamin, dengan keimanan yang kita yakinin, kita tahu bahwa jin itu adalah makhluk yang sama seperti kita. Lemah juga. Cuman mereka tidak nampak. Mereka punya kewajiban untuk beribadah sama dengan kita. Jadi tidak ada yang lebih mulia antara kita dengan mereka. Kecuali yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Tapi ini Pak Ustadz nih yang menjadi pertanyaan saya nih Pak Ustadz. Allah itu kan tidak suka disekutukan ya Pak Ustadz. Iya, betul. Tetapi mengapa membiarkan jin menyesatkan manusia Pak Ustadz? Iya, sebetulnya Allah bukan membiarkan. Ya. Tapi itulah tadi dikatakan bahwa jin, syaitan itu menjadi satu ujian tersendiri untuk menguji tingkat iman manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Afahasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan begitu aja masuk surga? Walamma yadkhulul walamma dan kalian belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu kalian diuji. Jadi sebetulnya adanya jin, syaitan untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia itu sebagai ujian untuk mengetahui kualitas iman kita itu di mana. Layak nggak masuk surga gitu ya. Betul. Kalau nggak ada syaitan, nggak ada ujian, kita tenang aja mau ibadah santai-santai ibadah, mau buat baik santai aja nggak ada yang goda. Ya namanya nggak ada ujiannya. Nggak bisa terlihat kita ini sebetulnya betul-betul beriman atau tidak, bertakwa atau tidak. Justru adanya syaitan yang mereka ini nggak tidur. Kita tidur, mereka nggak tidur. Mereka membuat penyesatan, strategi-strategi untuk menyesatkan manusia secara sistematis. Ya, bahkan tidak berhenti dari sejak zamannya Nabi Adam, itu mereka membuat strategi dan mereka punya tahapan-tahapan. Kalau kita baca dalam kitab Talbisul Iblis itu, ya, yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di situ ada strategi-strategi ini sebagai iblis bagaimana menyesatkan manusia. Jadi ada setan-setan tertentu untuk jenis-jenis manusia tertentu. Kalau misalkan dia imam masjid, setannya ada sendiri. Nah, jadi kalau Ustaz ada ya. level setannya sendiri. Kalau orang biasa ada level setannya sendiri. Dia masing-masing seperti itu. Itu menjadi ujian yang kemudian kalau bisa lulus ujian,
maka kita lulus selama jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Tapi tadi bahwa sepertinya bisa lulus gitu ya jika bertakwa nih. Tetapi apakah itu menyiratkan bahwa sebenarnya jin itu takut kepada manusia, Pak Ustadz? Iya, sebetulnya pada dasarnya jin itu takut kepada manusia yang punya iman kuat dan tawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya innama waliyukum, sesungguhnya kekuatan setan atau penguasaan setan itu tidak bisa kepada orang-orang yang beriman pertama, yang kedua bertawakal kepada Allah. Jadi orang beriman, bertawakal itu nggak bisa diganggu oleh setan. Sesungguhnya orang yang bisa diganggu oleh setan adalah orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan menjadikan dan kemudian mereka melakukan persekutuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Waduh. Juga ya. Capek ya ternyata kalau ngomongin. Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya bikin penasaran juga nih. Seperti apa sih cara jin menyesatkan manusia? Katanya kan lewat bisikan halus. Nah, itu teh seperti apa Pak? Apakah bisikannya terdengar gitu ya? Atau gimana kan penasaran ya? Saking halusnya takutnya tidak terdengar, tapi kok nyampe gitu. Iya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa manusia ini seperti bangunan, seperti rumah. Dan kemudian setan itu mengintai. Ya, mengintai terus dan kemudian mencari celah bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau dapat menggoda manusia dari celah-celah yang terbuka. Makanya ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka terbukalah celah sehingga kemudian setan masuk ke dalam tubuh kita dan dia menguasai kolbun. Makanya setan itu berusaha bagaimana menguasai hati kita sehingga apa yang terjadi? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati itu seperti raja bagi bala tentaranya. Jadi anggota tubuh ini seperti bala tentara bagi rakyatnya. Jadi kalau hati sudah dikuasai, maka dia dapat menyeting atau memerintah apapun dari fisiknya. Itu makanya kemudian orang membunuh, orang minum khamr, orang main judi. Kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai oleh setan dan itu tersembunyi, tidak nampak seperti itu. Nah, Oke, nah berarti kalau kayak gitu ternyata jin ini menggoda manusia tapi sebenarnya takut ya, karena mereka takut. hanya menargetkan hati kita saja agar bala tentaranya yang bergerak nih pada akhirnya. Oke, so pasti masih banyak banget nih yang bakal kita bahas ya, dan Pak Ustadz juga pastinya siap nih ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi buat Yuda siapin pertanyaan. Tentu saja. Tiara siapin pertanyaan karena siap. kita bakal balik setelah yang satu ini. Oke. Makanya jangan kemana-mana dan tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.